Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Gumalasari, dengan NIM C1C01927. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul materi Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti. Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Perkembangan akuntansi dengan domain arithmetic quality-nya sangat ditopang oleh ilmu lain khususnya arithmetic, algebra, mathematics, algorithm pada abad ke-9 Masehi. Lalu, sejarah akuntansi. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, Fir'aun Mesir dan kode-kode Hammurabi pada 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria er Proportionalita atau A Review of Arithmetic, Geometry, and Proportion. Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup dan menggunakan neraca saldo untuk mengetahui saldo buku besar. Penjelasan ini memberikan dasar yang memadai untuk akuntansi, etika, dan juga akuntansi biaya. Menurut Littleton, perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah dibagi menjadi dua, yaitu pada zaman awal perkembangan Islam, di mana ketika ada kewajiban zakat dan usr atau pajak pertanian dari Muslim dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah atau pajak perlindungan dari non-Muslim dan hanaj atau pajak hasil pertanian dari non-Muslim, maka Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Lalu pada zaman 4 khalifah, pada pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat fleksibel. Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada 636 Masehi. Asal kata diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Pada zaman Khalifah Mansur, dikenal Kitabat Rasul Wasir yang memelihara pencatatan rahasia. Untuk menjamin dilaksanakannya hukum, maka dibentuklah Sabib Resurta. Lalu, pengembangan yang lebih komprehensif mengenai Baitul Mal dilanjutkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Ada beberapa prosedur yang digunakan berdasarkan syariat, yaitu yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Lalu, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Selanjutnya, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut.
Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan atau setiap tahun. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Dan yang terakhir, laporan tahunan yang disusun akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Selanjutnya, daftar istilah yang ada, yaitu Al-Jaridah, merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Terdapat beberapa macam, yaitu Jaridah Al-Haraj digunakan untuk berbagai jenis zakat, Jaridah An-Nafakat digunakan untuk mencatat jurnal pengeluaran, Jaridah Al-Mal digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran zakat, Jaridah Al-Musadirin digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan khusus bagi yang tidak harus taat dengan hukum Islam. Lalu daftar Al-Yaumiyah atau buku harian yang dalam bahasa Persia dikenal dengan Ruznamah. Secara umum terdapat menjadi dua, yaitu daftar atau jihad, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat anggaran pembelanjaan, lalu daftar atau wilat, buku yang untuk mencatat keluaran masuknya dana antara wilayah dan pusat pemerintahan. Menurut Al-Hawarizmi membagi beberapa jenis daftar, yaitu Kaman Al-Hanaj yang merupakan dasar-dasar survei, Al-Waraj menunjukkan daftar utang per individu beserta daftar pembayaran cicilan, Al-Ruznamaj atau buku harian merupakan pencatatan untuk pembayaran penerimaan setiap hari, Al-Hatmah merupakan laporan pendapatan dan pengeluaran per bulan, Al-Hatmah Al-Jami'ah merupakan laporan tahunan, Al-Kharij merupakan tambahan catatan untuk menunjukkan kategori secara keseluruhan, Al-Arida merupakan 3 kolom jurnal yang totalnya terdapat di kolom ketiga, Al-Bara'ah merupakan penerimaan pembayaran dari pembayar pajak, dan Al-Muwafaqah wal Jama'ah merupakan akuntansi yang komprehensif disajikan oleh Amil. Lalu, beberapa jenis laporan keuangan diantaranya ada Al-Hikmah, merupakan laporan yang dibuat secara setiap akhir bulan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Lalu, Al-Hikmah Al-Jami'ah, merupakan laporan disiapkan oleh Al-Khatib tahunan dan diberikan kepada atasannya. Lalu, hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka Arab dilarang untuk digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab, dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Tahun 1484 Masehi, Pacioli pergi dan bertemu dengan temannya Onofrio Dini Florence, seorang pedagang yang suka berpergian ke Afrika Utara dan Konstantinopel, sehingga diduga Pacioli mendapat ide tentang double entry tersebut dari temannya ini. Bahkan Alfred Liber mendukung pendapat tersebut bahwa memang ada pengaruh dari pedagang Arab pada Italia, walaupun Arab itu tidak berarti hanya Muslim saja. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit, kemudian di sebelah debit. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab yang memang menulis dari sebelah kanan. Baiklah, begitulah pembahasan yang bisa saya lakukan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.